Halo teman-teman semua. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang deret bilangan. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan dulu animasi berikut ini. Film box office mana nih yang sudah kamu tonton? Mencuri Raden Saleh? Miracle in Cell Number 7? Atau Pengabdi Setan 2? Ada beberapa alasan kenapa orang suka nonton film ke bioskop. Yang pertama, layar yang besar dan peralatan suara menggelegar. Yang kedua, popcorn. Tidak lengkap rasanya jika nonton film tanpa ditemani popcorn. Yang ketiga, bioskop punya tempat duduk yang menyenangkan. Nah, bagaimana jika dalam suatu bioskop, jumlah kursi pada setiap barisnya berbeda? Apakah kamu dapat menghitungnya? Ilustrasi tersebut adalah contoh penerapan dari deret bilangan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, ayo kita sama-sama pelajari konsep tentang deret bilangan. Pertama-tama perlu kita ketahui dulu pengertian dari deret bilangan. Jadi, deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun dari suatu barisan bilangan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jumlah suku-suku. Sehingga bentuk umum dari deret bilangan itu seperti ini. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, deret bilangan itu dibagi menjadi dua. Kita tulis dulu di sini. Yang pertama, deret aritmetika. Dan yang kedua, itu deret geometri. Untuk penjelasan lebih lengkap dari kedua deret tersebut, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita bahas deret aritmetika. Pengertiannya adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Di sini ada contohnya, suatu deret yaitu 13 ditambah 16 tambah 19 tambah 22 dan seterusnya. Ditanyakan jumlah 3 suku pertama deret tersebut. Kita ketahui dulu bahwasannya notasi dari jumlah n suku pertama itu dinotasikan dengan Sn. Jadi kalau misalkan ini ditanyakan jumlah 3 suku pertama, jadi notasinya seperti apa? Notasinya S3. Jumlah 3 suku pertama tinggal kita jumlahkan saja. 3 suku pertamanya U1 ditambah U2 tambah U3 sama dengan 13 ditambah 16 ditambah 19. Jadi 48 ya. Nah, ini 48 adalah jumlah 3 suku pertama dari barisan yang ada di atas ini. Nah, bagaimana dengan jumlah 20 suku pertama? Ini notasinya S20. Nah, untuk menghitungnya bisa juga dengan cara yang sama seperti tadi. U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah U20. Nah, ini kan kalau semakin banyak sukunya, maka semakin panjang dan memakan banyak waktu, sehingga kita perlu menentukan rumus untuk mendapatkan nilainya lebih cepat. Nah, ini dia rumus untuk menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmetika. Ada 2 rumus ya. Apakah kedua rumus ini nilainya sama? Coba kita buktikan. Akan dibuktikan bahwa n per 2 dikali A plus UN sama dengan n per 2 dikali 2A plus n-1 dikali B. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu yang sebelah kiri ini ya. N per 2 A dikali A plus UN. Kita ingat lagi rumus suku Pn pada barisan aritmetika itu apa? A plus n-1 dikali B.
Nah, ini rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Kemudian kita rubah UN yang di sini menjadi seperti ini. Kita tulis saja N per 2 A plus UN-nya kita rubah A plus N min 1 dikali beda. Nah, kemudian kita operasikan. Nah, karena di sini operasinya penjumlahan ya, jadi tanda kurung yang di sini bisa dihilangkan saja karena hasilnya akan sama. Nah, kita hitung A ditambah A itu berapa? 2A. Kemudian ditambah N min 1 dikali B. Nah, ternyata terbukti hasil yang di sini sama dengan yang ini. Sehingga kedua rumus ini nilainya sama. Jadi misalnya kalian ingin menghitung jumlah N suku pertama pada deret aritmetika, kalian bisa memilih salah satu di antara kedua rumus ini karena nilainya juga sama. Tadi kita sudah mengetahui rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmetika. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Jika diketahui suatu deret seperti ini, berapakah jumlah 20 suku pertama pada deret tersebut? Nah, kita tinggal gunakan saja rumus yang tadi. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda. Nah, kita tentukan terlebih dahulu A atau suku pertama. Suku pertamanya 13 ya. Kemudian beda. Beda itu bisa kita hitung dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 16 kurangi 13 sama dengan 3. Jadi bedanya sama dengan 3. Kemudian kita tulis notasi dari jumlah 20 suku pertama adalah S20 sama dengan N-nya 20 dibagi 2. Kemudian sini tulis 2 dikali A-nya itu 13 ditambah N-nya 20 kurangi 1 dikali bedanya 3. Kita operasikan saja. 20 bagi 2 itu 10. 2 kali 13, 26 ditambah 19 dikali 3 sama dengan 10. 26 dikali 26 ditambah 19 kali 3 itu 57. Nah, kita jumlahkan dulu. 26 tambah 57 itu 83. Dan 10 kali 83 itu 830. Nah, jadi jumlah N suku pertama, maksud saya jumlah 20 suku pertama pada barisan ini itu nilainya adalah 830. Kalian juga bisa menghitung jumlah berapapun N-nya pada deret tersebut menggunakan rumus yang tadi. Kita lanjut ke deret geometri. Pengertian dari deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Contohnya, suatu deret yang suku pertamanya itu 3 ditambah suku keduanya 6 dan seterusnya, ditanyakan jumlah 2 suku pertama deret tersebut. Jumlah 2 suku pertama itu dinotasikan S2. Bagaimana kita menghitungnya? Tinggal kita jumlahkan suku ke-1 ditambah suku kedua. Sampai segitu saja ya, soalnya yang ditanyakan hanya jumlah 2 suku pertama. Hanya 2 suku saja. Jadi U1-nya 3 ditambah U2 6 sama dengan 9. Nah, ini dia jumlah 2 suku pertama pada barisan di atas. Nah, kemudian ditanyakan jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Notasinya 10. Ini untuk menghitungnya kita juga bisa pakai cara yang sebelumnya, terus ditambahkan sampai U10. Untuk mempersingkat waktu kita juga bisa menggunakan rumusnya.
Ini merupakan rumus untuk menghitung jumlah n suku pertama pada deret geometri. Ada dua rumusnya dan keduanya bergantung kepada besar rasio. Misalkan rasio pada deret geometri yaitu lebih dari 1, maka gunakan yang atas ini. Apabila rasionya kurang dari 1, maka gunakan yang bagian bawah ini. Terus bagaimana jika R-nya itu sama dengan 1? Karena kan rumusnya ini hanya untuk R lebih dari 1 dan R kurang dari 1. Dan bagaimana dengan R sama dengan 1? Coba kita berikan dulu contoh deret geometri yang R-nya itu sama dengan 1. Misalnya ya, suku pertamanya itu 3. Kemudian rasionya kan 1, jadi suku keduanya tetap 3 juga. Suku ketiganya 3 juga, suku keempatnya 3 juga, dan seterusnya sampai suku ke N-nya pun tetap 3. Jadi konstan ya. Sehingga barisan yang seperti ini, jumlah N suku pertamanya itu merupakan perkalian. Tahu konsep perkalian? Misalnya saja jumlah 2 suku pertama. Itu kan 3 ditambah 3. Jumlah 3 suku pertama. Itu kan 3 tambah 3 tambah 3. Jumlah 4 suku pertama juga sama, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ini jika kita tulis dalam perkalian itu kan 2 dikali 3. Kemudian yang jumlah 3 suku pertama itu 3 dikali 3. Begitu juga dengan jumlah 4 suku pertama, 4 dikali 3. Nah, jadi untuk Sn atau jumlah N suku pertama itu sama dengan N dikali 3. Atau 3 ini kan merupakan suku pertama. Suku pertama. Yang mana suku pertama itu dinotasikan dengan A. Jadi rumus umum untuk R sama dengan 1 itu N dikali A. Nah, sini ditulis untuk R sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Untuk rumus menentukan jumlah N suku pertama pada barisan geometri. Setelah kita tadi sudah mengetahui rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama. Kemudian kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama pada deret tersebut? Kita bisa menggunakan rumusnya yang tadi. Pertama-tama kita tulis dulu suku pertamanya itu berapa? 3. Kemudian rasionya berapa? Rasio itu bisa kita hitung dengan membagi U2 dibagi U1. U2-nya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, rasionya ini sama dengan 2. Artinya apa? Artinya rasionya itu lebih dari 1. Karena lebih dari 1, ini tulis dulu 2. Karena rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Nah, kita langsung pakai saja. Jumlah 10 suku pertama berarti notasinya S10 sama dengan A-nya itu berapa? A-nya 3 dikali R-nya 2 pangkat N-nya itu 10 dikurangi 1 dibagi R-nya 2 kurangi 1. Nah, itu 3 dikali 2 pangkat 10 itu 1024 kurangi 1 dibagi 1. Berapapun bilangannya, kalau dibagi 1 itu sama dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi tidak perlu dihitung. 3 kali 1024 dikurangi 1 kan 1023. Nah, tinggal kita hitung saja. 3 dikali 1023 itu hasilnya 3069. Nah, ini adalah nilai dari jumlah 10 suku pertama pada barisan di atas ini. Nah, seperti itu. Jika suatu deretnya memiliki rasio lebih dari 1. Berbeda apabila rasio dari deretnya itu kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang satunya lagi. Begitu juga dengan R sama dengan 1.
kita lanjut ke deret geometri tak hingga. Artinya apa? Jadi pengertian dari deret geometri tak hingga adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri yang banyak sukunya itu tak terbatas atau tak berhingga. Nah, perbedaannya dengan deret geometri yang biasa ini, dia banyak sukunya tidak terhingga. Nah, notasi dari deret geometri tak hingga itu seperti ini. Atau lebih jelasnya S finite. Nah, seperti itu. Kemudian untuk rumusnya, deret geometri tak hingga ini dibagi menjadi dua, deret konvergen dan divergen. Yang bisa dihitung nilainya itu yang deret tak hingga konvergen. Oke, deret geometri tak hingga konvergen itu syaratnya yaitu R-nya berada di rentang -1 sampai 1. Nah, jika di luar itu deret geometri tersebut termasuk ke dalam deret geometri tak hingga divergen dan tidak bisa dihitung nilainya. Nah, untuk deret geometri tak hingga konvergen, rumusnya seperti ini. A dibagi 1 min R. Apabila deret geometri tak hingga divergen, itu hasilnya pasti plus minus tak hingga. Sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini sudah ada suatu deret yaitu 81 ditambah 27 tambah 9 tambah 3 dan seterusnya. Ditanyakan jumlah tak hingga dari deret tersebut. Yang pertama kita tentukan dahulu suku pertamanya berapa. Suku pertama itu A ya, sama dengan 81. Kemudian kita hitung rasionya dengan membagi U2 dengan U1. U2 nya 27 dibagi 81 sama dengan 1/3. Nah, karena rasionya itu sama dengan 1/3, jadi deret tersebut termasuk ke dalam deret geometri tak hingga konvergen. Karena 1/3 itu berada di antara -1 dan 1. Seperti itu, sehingga kita bisa menghitung dari jumlah tak hingga dari deret tersebut. Jumlah tak hingga notasinya S infinite sama dengan A/1 min R. Kita masukkan A-nya itu 81 dibagi 1 min R-nya 1/3. Kemudian kita operasikan saja 1 min 1/3 itu berapa? Satunya kita rubah jadi 3/3. 3/3 dikurangi 1/3 itu jadi 2/3. Nah, bisa kita tulis juga seperti ini. Jadi perkalian yang bagian bawahnya dibalik. 81 dikali 3/2. 81 dikali 3 itu 243/2. Nah, ini sudah ketemu jumlah tak hingga dari deret tersebut, yaitu 243 dibagi 2. Nah, itu dia konsep dari deret bilangan. Apabila kalian masih bingung, coba tonton ulang videonya atau bisa juga bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.